Yang contoh. Sok. Oke. Sudah. Di al-halq ini ada 3 ruangan itu istilah. Ada 3 makhraj ya. Aqsal halqi, wasatul halqi atau wastul halqi dan adnal halqi. Yang aqsal halqi paling jauh dari mulut bibir ya, dari bibir. Nah, itu ada 2 huruf dan setiapnya memang ada 2 huruf masing-masing. Likulli makhrajil hal ya harfan ada 2 huruf ya. Yang aqsal halqi hamzun ha a sama lah begitu ya. Kemudian thumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Udah nak ini dikasih ke itu ke Uma. Dilap ke leher loh biar anget sayang. Leher. Nah. Umbalnya tuh dilap dulu sayang. Fa'ainun ha'u. Nah. Thumma liwaslihi al-ha kembali ke al-halqi ya. Kemudian liwaslihi untuk bagian tengah lidah tengahnya nyanya ini kembali ke al-halqi. Fa'ainun ada 2 huruf juga yaitu huruf ain dan huruf ya ha. Baik, sekarang kita langsung ke huruf ainnya. Tapi kita lihat dulu makhrajnya ya. Tengah-tengah ya. Baik. Nah, ini dia. Ada wasat al-ain wal ha. Nah, ini. Baik. Sekarang kita eh ke huruf ain terlebih dahulu. Huruf ain ini sering lebih banyak kesulitan di huruf ain daripada huruf H ya. Makanya saya solusinya biasanya triknya bukan solusi. Trik saya itu ketika jemaah kesulitan huruf ain, maka ucapkan aja dulu huruf H posisinya mulutnya sama kok. H nanti mundur nanti dirapatkan ya. Kalau H kebuka, ain ketutup gitu aja tenggorokannya. H gitu. Dilap dulu punya saya. Kamu duduk kamu. Jangan dipegang tapi gini aja. Abah lagi ngajar. Siapa sih? Sayang, nanti ndak malah berantakan loh ini. Pegang aja ya. So. Ya udah, ya ini. Oh apa? Pegang, nih gini. Nih. Tuh. Aja. Huruf ain dilihat dari royan an-nafas dari eh ada apa sayang? Susah. Ini dipencet dulu. Tuh. Nah, sekarang bisa. Tuh. Ya. Maka apa? Jahar ya. Kalau mungkin sampai 5. Ini nah, abang lagi ngajar. Nih punya aja. Saya punya mah yang makan ayam. Mm-mm, 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 mm-mm. Makan ayam.
Makan ayam tempat nenek ya? Nah, ini lihat ada bayi nih. Nih. Mhm. Wah, Ya. Jadi kalau jahar biasanya kan syiddah ya, tapi ini ain enggak. Ain enggak 100% hilang suaranya. La yang qati ya, tamaman wala yajri hakadha tamaman. Wa inama yatajazza gitu. Istilahnya dia juz'i ya. Suara keluar itu sebagiannya atau pertengahan lah. Ya, maka sifatnya ada tawassud, pertengahan, ya. Tidak juga atau disebut juga bainiyah ya, sifat. Tidak mengalih. Jadi enggak orang tuh putus misalnya siddah ya. Iyyaka na, nah, itu putus tuh mati langsung. Enggak ada jejak bekas ekor suaranya enggak ada sama sekali. Enggak. Atau ya enggak ada enggak ada apa namanya? Apa suaranya terlalu mengalir. Iyyaka na'budu enggak ya. Nanti dia di apa istilah di kantor sifat yang berlebih itu dengan ada sifatnya saya lupa sebentar mungkin saya bisa share sebentar ya saya coba mohon maaf saya tadi nyari-nyari video saya harus di tapi saya lupa sifatnya apa yang namanya. Nah, jadi harful ain itu adalah huruf yang agak sulit bagi orang Indonesia ya karena aslinya tidak ada huruf ain dalam bahasa Indonesia ya. Nanti jatuhnya kalau nggak ke hamzah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, ta'in gitu. Kemudian jangankan begitu orang Arab ya juga sama kalau nggak belajar, yang misalnya orang awamnya ya atau orang amiyahnya itu bukan nggak kena, tapi biasanya malah cenderung salah makhrajnya. Bunyinya mungkin orang bisa paham oh, ini huruf ain, tapi huruf ain yang keliru ya. Jadi nggak ada sifat, saya lupa ini sifat apa ya. Sifat eh i'adah atau al-audah loh, saya lupa ini. Ta'wid begitu ya. Pokoknya pengucapan huruf ain pada sebagian yang keliru pengucapannya di orang Arab biasanya jadinya begini. Jadi tidak pada makhrajnya yang tepat sehingga tidak ada semacam pemantulan suara ya. Pengembalian suara tarji' ya, tarji'nya nggak ada. Sifat tarji' itu nggak ada. Jadi jadinya begini, ini ya ini apa namanya? Misal khata ya. Contoh keliru ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh sekali lagi ya. Misalnya di awal ayat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. A, a, gitu. Iyyaka terutama
sangat terkesan ini di sukun ya. Ainnya sukun. Jadi mengambang itu nggak kembali lagi. Harusnya kalau dia tepat makhrajnya dia akan kembali lagi terji ya. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu na'budu. Baik, begitu. Baik, kita langsung masuk ke contoh ya. Baik. Ini kalau ada latihan fasoha yang huruf-huruf kayak gini, ini ada yang lainnya kan apa? Tidak ada harokat, tidak ada sukun yang ini nih. Ini maksudnya adalah posisi rahang, posisi mulut kayak gimana? Itu ya pokoknya ya. Nanti cari aja sendiri ya. Kemudian yang ini ain sukun maksudnya sudah ada bunyinya. Kalau ini nggak ada bunyinya nih. Ya, kalau ini ada bunyinya. Saya latihan nih bunyi. Jadi misalnya kita pas ucapkan ainnya suka iya karena nah nah bunyi ini nih. Latihan yang ain sukun tuh gitu ya. Ya. Huruf ain ini saya rasakan ya. Dia sangat berpengaruh dengan kondisi tenggorokan kita. Kalau tenggorokan lagi enak, lagi ngeplong tuh bagus dan sering baca Quran tuh enak itu. Tapi kalau lagi ya sekarang musim batuk nih banyak yang batuk misalnya atau ada yang pancingan ya istilahnya itu. Tenggorokannya radang gitu kan. Itu berat itu ain. Iya karena susah. Bukan karena nggak bisa karena memang lagi sakit misalnya. Nah, yang ini biasa ya. Ir, u, ya. Yang ini ain dan ain ya. A, i, u. Ini nggak ada dalam Al-Quran kayak gini. Alhamdulillah. Ini agak sulit latihannya. Yang ini mudah ya. Au, ai, a, au, a, i, ai, a. Itu latihan nanti gitu tuh. A, i, u. Yang ini nih tadi. Jadi di latihannya ada yang cepatnya. A, i, u, a, i, u. Gitu. Pokoknya latihan begitulah. Baik, kita lanjut aja. Ini agak baik. Sekarang kita latihan Al-Quran aja. A'udzu billahi baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal jahimu su'irat. Nah, perhatikan itu ada Jadi bunyi itu terus mengalir. Karena hakikatnya huruf bertas itu ada dua huruf ya hakikatnya. Ya, ya. Hakikatnya huruf di sini ain ya. Bertasdid itu ada dua. Jadi su'irat itu aslinya loh, su'irat itu aslinya su'irat. Nah, jadi aslinya ya, aslinya begini nih. Su' kemudian jadi huruf yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah berharokatnya. Kalau di sini posisi harokatnya kan kasroh ya. Su'. Jadi ada dua huruf. Nah, dari
Dari ain sini, ain sukun ini, eh, di sini ya, terus putus gitu. Jangan agak sulit. Jadi jangan begini. Su'irat, su'irat. Tapi memang nyambung. Su'i dan terus ya jeri. As-sautnya terus ya jeri. Tawassut ya, mutawassitan. Saya tahu saya. Makan terus tuh kan lagi batu cinta. Jadi wa idzal jahimu su'irat. Nah, itu dilatih tuh bunyi itu tuh. Harus terus mengalir. Su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Baik, terus ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Bu'thirat. Baik. Fa'alu. Ini sama seperti yang su'iru sama bertasydid ya. Fa'alul lima yurid. Baik. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Baik. Ya, jangan lupa, jangan salah tadi min ni' ni' jangan min ni'mat ni'mati enggak gitu ya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Jadi kalau yang pengucapan sebagian, saya bilang sebagian aja ya. Beberapa orang lah begitu ya. Di orang Arab tuh yang ainnya nggak ada tarjiknya kembalinya ya. Ta'wid ya. Jadi kayak seperti ini contohnya. Wallahu a'lamu bima iyyaka na'bu. Enggak. Makhrajnya terlalu mengambang di rongga mulut. Dia harusnya kembali ke tengah. Mundurkan lagi ke tengah. Al-halq dan dirapatkan. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Yu'un. Baik. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kita coba berhenti di minju ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ya begitu ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, ini dia. Itu dia harful ain. Kita beranjak ke harful ha.
Baik. Harful ha ini semuanya punya ya. Yajri. Ya. Nafas wa saut semuanya mengalir. Jadi kita udara keluar suaranya begitu. Ya. Ih. Suaranya, nafas, udaranya juga keluar semuanya. Istifal, infita, ismat. Semuanya sama. Nah ini posisi sama juga ya latihan falsohanya seperti itu. Ha itu posisi yang nggak ada harokat dan nggak ada sukunnya ini. Ini maksudnya adalah pengucapan yang bukan pengucapan ya. Posisi posisi yang cuman ya ini posisi yang cuman mulut aja ya. Kalau ini udah ada suara ah. Nah, itu suara itu latihannya begitu ya. Baik. Ah, ih, ah, ih, gitu. Cepat nanti latihannya begitu. Baik, langsung aja latihan ayat Qur'aniyahnya ya. Baik. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wa idzal biharu sujjirat. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إن هذا لفي الصحف الأولى فسوف يحاسب حسابا يسيرا أليس الله بأحكم الحاكمين وما هو بمزحزحه من العذاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Baik, itu dia harfu al-ha.
Baik. Mana ya? Nih, nih. Pegang. Sana ya sayang ya, di rumah aja maaf. Baik, selanjutnya adnahu ghainun kha'uha. Nah, sama itu ya. Adnahu aina aqrabuha. Ay aqrabuhu, maaf ya. Aqrab itu maksudnya dari asyafah ya, dari bibir ya. Ya, tenggorokan yang paling dekat dengan bibir adalah makhraj. Ada makhraj di situ ya, keluar huruf ghain dan kha. Ghain dan al-kha ya, huruf ghain dan kha. Baik, sekarang kita lanjut ke tamrinnya huruf ghain ya. Baik, ini kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Ghain dan kha. Motor kan nggak bisa maam, nah. Baik, sekarang kita ke huruf ya. Persis setelah huruf ain. Adnahu ghainun qa'uha. Sifatu al-huruf. Ya, mengalir tidak nafasnya, jahar tidak mengalir. Nggak ada udara ya istilah. Kalian anu bibir di depan bibir itu taruh aja kertas nggak akan goyang karena nggak ada nafas yang keluar. Kalau dari suara mengalir lebih daripada huruf ain. Nah, umbelnya ini sayang, teman. Yuk, yuk dibawa ke rumah lagi. Abah lagi ngajar. Oh, kopi abah. Bentar. Iya, iya. Tunggu. Mau dibawa nih, mau dibawa. Jadi pagi udah malam agak lumayan kan. Nah, pakai nah ini loh, yang baru loh ya. Yang itu loh yang
Baik. Al-jahar ya. Jadi nafasnya nggak ada, manual. Nafasnya nggak mengalir. Kalau suaranya ya jadi tamaman. Jadi ketika mengucapkan huruf ghain, terutama ketika mati ya, ketika sukun, dia nggak betul-betul mati. Ya, dia tetap mengeluarkan suara terusan ya, seperti kita misalnya di ghain sukun yang sering kita baca surah Al-Fatihah ya. Ghairil maghdub. Nah, itu tuh yang kalian dengar. Mau. Jadi enggak ghairil magdu, enggak gitu. Ghairil mag enggak, tapi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kalau saya ya sepanjang saya belajar tuh huruf yang betul-betul mati itu cuman hamzah. Nanti andai ada huruf yang punya sifat ya apa ya syiddah itu misalnya jim itu nanti ada sifat pengurainya ya kayak misalnya sifat apa qalqalah aj jadi nggak ada yang betul-betul mati selain huruf hamzah. Nah, itu penelitian saya tuh. Iqra udah hamzah aja. Kemudian isti'la ghain isti'la perangkat ya jadi enggak la ghairil la la, la. Infitah infitah dia berarti bukan huruf itbaq. Kemudian ismat ini tidak memberikan pengaruh apa-apa tanpa mengetahuinya pun. Baik, latihannya ya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Gitu ya. Baik. Kemudian begitu ya tadi. Jangan la yusminu wa la yughni, enggak ada yug. Tapi yug yughni min ju'. Baik. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, baik itu menegaskan sifat istilahnya aja. Tagha, tagha. Yang berlebihan ya istilah itu tidak lebih istilahnya bulat o daripada sifat
yang punya sifat itbaq yang 4. Shad, dha, tha, dha. Oh, huruf paling tebal itu 4 itu. Shad, dha, tha, dha itu. Maaf. Tha, dha ya. Jangan ketika mencoba ghain, wah luar biasa. Ghoi, ghoiril, tagho, tagho, ya tagho. Nah, tapi ketika mengucapkan huruf o malah bita, bital, bita, ta. Enggak, kebalik. Huruf ta itu yang lebih harusnya. Nah, ini saya sering ya. Akhirnya merenungi gitu. Kadangkala orang baru belajar tahsin tuh pengucapan huruf lam, lamul jalalah misalnya. Ya, ketika mengucapkan Allah ya. Ini mengucapkan Allah tuh. Misalnya jadinya Allah gitu. Tapi ketika shad malah biasa. Minas solihin. Jangan sampai kalah gitu istilahnya. Sebetulnya lafaz Allah biasanya Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Allah. Oh ini juga begitu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Baik. La tasma'u fiha laghiyah. Laghi. Nah, ini nih. Kita yang bahas ya. Laghiyah. Pertama, huruf ghain ini sering di masyarakat itu diidentikan dengan huruf yang keras. Ghairil maghdubi. Enggak. Kalau serak itu artinya sudah mengarah ke kok. Meskipun kok sendiri tidak berarti huruf serak. Biru. Ya, harus menjelaskan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, jadi dia halus ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Laghi. Jangan ini saya agak serak ya. Laghi, laghiyah. Yang kedua, ghain ketika dia maksurah, ketika kasrah dia yadhaf ya isti'la'uhu atau apa sifat isti'la yadhaf tafkhimuhu istilah gitu. Ketafkhimannya berkurang atau melemah atau bahkan hilang lah. Jadi enggak laghiyah enggak, tapi laghiyah. Makhrajnya tetap di situ. Begitu. Jangan laghiyah enggak, tapi laghiyah. Laghiyah. Kadzabat Samudu bitawaha. Ya, seperti yang kita cobakan tadi ya, jadi as-shad. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mengalir dari huruf shad, maaf. Yang mengalir dari huruf ghain adalah A, ya, misal nafasnya, B, ya, suaranya, C, kedua-duanya, D, tidak ada yang mengalir. Nah, jawabannya berarti suaranya saja. Walaili idza yaghsha. Di sini Ustaz Kanova ya, penulis buku ini banyak ngasih contoh kepada sesuatu yang sering keliru, mungkin begitu. Kalau feeling saya. Di sini kasih contoh banyak sukun nih, banyak sukun dan ada kasrahnya juga. Ya. Yang yang dhammah malah nggak ada tapi di sini ya. Nanti bisa dicari sendiri. Jadi bisa ini ya apa? Bisa lebih kreatif ya nanti cari berharokat. Ini lagi bisa di. Nah, kalau ada yang mau buat gitu, ditiru aja nih pembahasan dari kitab ini, ya, cuman di modif-modif lah begitu, nggak masalah. Justru namanya melatih latihan menulis itu
Justru kita niru-niru dulu kan. Bukan plagiat, bukan. Kalau plagiat kan pol, murni pol gitu. Kita cuma mengambil ide-idenya aja. Nggak masalah, kalian juga nanti kan skripsi gitu. Nggak ada yang murni betul-betul nulis sendiri tuh nggak ada. Saya jamin gitu. Pasti ambil contoh sampel ya skripsi-skripsi yang udah ada. Ya, bahkan skripsi yang dengan tema yang mirip gitu ya. Kayak gitu. Sama saya juga di S2, nanti malah S3 tuh juga kita ambil contoh. Yang murni-murni betul kita nulis tuh ya agak salah. Apalagi kalau bahasa Arab ya maksud saya. Kalau bahasa Indonesia bisa aja. Ya, model gitu. Quran tulis sering keliru, boleh juga tuh. Terus ada gambarnya kan bagus tuh. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Begitu kira-kira harful ghain. Sekarang kita beranjak ke harful kha. Jadi kalau ghain tadi ini, nah di sini saya ingin perhatikan ini ya. Kalau kha ini cenderung lebih lebar nih yang ininya nih. Kalau kalian perhatikan dari titik putih ya, itu dia melebar sedikit lagi. Kalau ghain dia lebih eh, apa namanya? Enggak bisa. Yang ghain kita cari dulu yang ghain. Nah, ghain titiknya lebih ke bawah ya. Ya, lebih ke bawah. Kalian perhatikan di situ. Lebih ke bawah artinya lebih sempit. Makanya dia lebih ada apa istilahnya tuh? Kayak neken, lebih neken ya. Nah, kalau kho kan naik dikit ya, meskipun dianggap sama ya. Ya cuman kacek dikit banget ya, mungkin persekian milimeter aja gitu enggak. Ya. Baik, sekarang kho aja. Pas. Makhrajul kha ya adanya hu ghainun khauha adanahu hu-nya kembali ke al-halq. Sifatul huruf dilihat dari bi'tibari jarayan nafas atau adami jarayan. Dilihat dari jarayan mengalir nafas atau tidak, jelas kok mengalir. Nah, di sini yang ingin kita. Mengalirnya itu nafas ya, bukan dahak yang diserak-serakan. Enggak gitu. Ah, ini kedengeran ini ya. Ah, ah, itu tuh. Ah. Nah, itu tuh. Kedengeran nggak ini? Kedengeran ya, mudah-mudahan. Kemudian suaranya itu kalau itu tadi suara ya mohon maaf ya. Kalau nafasnya ya nafas ya hanya bisa dirasa ya. Suara tadi dari ah 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 kayak begitu. Jadi nggak gitu. Ah ah gitu. Nanti kita contoh istilah ini dan seterusnya. Kita langsung di ayat Al-Qur'aniyah ya. Sebentar. Baik. فإذا جاءت maaf kok yang tadi فإذا جاءت الصاخة
فإذا جاءت الصاخة خ gitu. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nah, gitu ya. Saya ulang lagi ya. Wa yukhrijukum Nah, ini sama ya. Ikh ikh ikhraja. Baik.
Jadi jangan diidentikan serak gitu ya, huruf kha. Min syarri ma khalaq. Kemudian tadi ya, wayuh itu tebal ya, wayuh rijukum ikhroja. Sepenuhnya saya nggak serak tuh juga belum bisa, belum terbiasa ya. Ikh, ikhroja, ikhroja, kira-kira begitu ya. Baik, kemudian ini ikhrojannya tipis ya. Ya, merokokoh ya. Kalau yang huruf itu masih musta'liyah, masih mu yuh 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 rijukum. Kalau ini ikh, kalian pengucapan itu udah aja i seperti itu, mulutnya itu posisi ketika kita mengucapkan i, begitu juga kho-nya, jangan ada yang berubah. Ikhroja, ikhroja. Baik, kita lanjut yang alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Ya, khauf jangan khau khal kha. Baik. Yahsabu annama lahu akhladah, begitu ya. Akhladah. Enggak, enggak, biasa aja. Akhladah. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Khitamuhu mis ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah. Begitu. Baik, saya kira mudah ya. Ya, kalau yang pengucapannya jangan ada yang serak-serak kayak gitu, itu butuh latihan aja ya. Soalnya tenaganya jangan terlalu power ya. Ya, khoi itu terlalu power tuh. Hum khairul khoi, begitu tuh. Ho ho gitu. Khairul, jangan enggak. Barakallahu fikum. Sebentar, kita absen dulu ya. Terus telur lagi ah. Ya, dari makan. Aduh.
Baik, kita absen dulu ya. Bagi yang disebutkan namanya falyaqul hadiran. Ucapkan hadir ya. Alhamdulillah. Saya absen. Ini HP saya agak lelet jadi agak. Lutfia, Lutfia, Lulu Fatimatu Zahra. Hadir Ustaz. Bentar, ini agak nggak bisa pencet. Bentar, bentar. Baik. Alisa Putri Hidayat. Alisa Putri. Lestari Pujiastuti. Hadirah Ustaz. Okti Aulia Fajari. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Nabila Salsabila. Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Ghifar Azka. Ghifar Azka. Tadi susah sinyal Ustaz. Afan. Berarti masuk nggak? Hadir Ustaz. Oh, baik. Berlian Nurani. Hadirah Ustadz. Hadirah. Oh, baik. Arisatun. Hadirah Ustaz. Mohon maaf ini Carisa dibacanya Carisa atau Karisa? Ha Ustaz. Ha. Hah? Ha Kak Ustaz. ya? Oh iya. Ha. Oh ha ya Harisa. Baik. Atikah Zeta. Rohma. Hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Siti Saida. Hadirah Ustaz. Nurain Wison. Hadirah Ustaz. Baik. Azkia. Hadirah Ustaz. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. Muhammad Sapri M. Zino. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulianisa. Hadirah Ustaz. An-Nazma. Hadir Ustaz. Baik. ST Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Kemudian Najwa Lupita Jabil. Hadirah Ustaz. Baik. Nurul Farah. Hadirah Ustadz. Imran Waila. Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Zahrah. Hadirah. Baik, berarti tadi yang Ustaz. belum siapa? Nabila Nabila. hadirah Ustaz. Soalnya tadi suara di sini tadi terasa Ustaz, jadi nggak Kecil. terlalu kedengaran Ustaz panggil. Afwan Ustaz. Baik, baik. Enggak masalah. Baik, Ana juga ini sinyalnya mungkin ya. Lutfia sama Alisa ada. Lutfia, Alisa. Bentar saya cek di grup dulu ya. Lutfia dan Alisa.
Baik, Lutfia sama. Sekali lagi Lutfia, adakah Lutfia atau di sini nggak di grup? Kalau yang izin ya harap menjapri ya. Kalau nggak ada keterangan japri ya kemungkinan saya alfa. Kalau japri izin tuh saya masih beri tolerir ya. Istilahnya ya udah mau gimana lagi izin. Bentar saya agak lambat. Sekali lagi Lutfia sama Alisa. Nggak ada ya? Baik, nanti sampai pertemuan sampai selesai kalau nggak ada ya mohon maaf saya alpakan. Baik, sekarang kita rekap soal-soalnya ya. Baik, kemarin soalnya sampai nomor berapa? Baru nomor 5, Ustaz. Nah, soal nomor 5 itu apa? Coba. Soal nomor 5 apa? Coba bacakan. Secara hakikat, jumlah makhorijul huruf ada berapa itu, Ustaz? Oh, baik. Baik. Siap-siap ditulis ya. Nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Dua huruf yang keluar dari wastul halqi adalah dua huruf keluar dari wastul halqi adalah A, hamzah dan H, B, ya, ghain dan kha, C, ain dan kha, ain dan kha, D, ain dan ha. D, ain dan ha. Jawabannya D. Baik. Nomor 7. Ya. Yang mengalir sebagian dari sifat huruf ain, yang mengalir juz'i atau sebagian dari huruf ain adalah A, suaranya, B, nafasnya, C, kedua-duanya, D, tidak ada yang mengalir. D, tidak ada yang mengalir. Jawabannya A, suaranya saja. Itu pun sebagiannya. Soal ke-8.
Yang keluar, maaf, kok yang keluar? Yang mengalir dari sifat huruf ain adalah ha. Oh, ini bukan huruf ain ya. Huruf ha adalah yang mengalir dari sifat huruf ha adalah a. Nafasnya saja. B. Suaranya saja. C. Nafas dan suaranya. D. Tidak ada yang mengalir. Baik, jawabannya C ya. D. Tidak ada yang mengalir. Jawabannya C. Dua-duanya ya. Soal ke berapa sekarang? 9 ya? 6 Ustaz. Hah? 7 ya? 9. Oh, 9 sekarang. Baik. Huruf ghain ya. eh, Huruf ghain memiliki sifat jahar. Artinya A. Mengalir suara. B. Mengalir nafas. C. Mengalir sebagian suara. D. Tidak mengalir nafas. B. Jahar itu itu tidak mengalir nafas. Jawabannya D ya. Soal 9. Soal 10 ya. Yang mengalir dari sifat huruf ghain adalah yang mengalir dari sifat huruf ghain adalah ini kalau ini penyebutan sifatnya ya. A ya, rakhawah. B. Jahar. C. Isti'la. D. Infitah. Baik. Jawabannya rakhawah A. Soal ke berapa sekarang? 11 Ustaz. Baik. Soal 11. Huruf kha mengalir darinya sifat, atau bisa dibalik ya, sifat yang mengalir adalah gitu. Boleh. A. Huruf kha sifat yang mengalir adalah A. Hamas saja. B. Rakhawah saja. C. Hamas rakhawah.
D. Tidak ada yang mengalir. Baik, jawabannya C ya. Soal ke-12. Bagaimana atau mohon saya ralat ya. Cara membaca ghain dan kha kasroh, ghain dan kha kasroh adalah cara membaca ghain kasroh dan kha kasroh adalah A. Ditarkikkan, tarkikkan. B. Ditafkhimkan. C. Mutawassit, pertengahan. D. Itbaq, tebal sekali. Baik, jawabannya adalah tarkik. A. Ditarkikkan. Jawabannya adalah ditarkikkan. Dah, saya kira 12 saja ya. Tiga menit terakhir, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Afwan Ustaz. Silakan. Untuk soal yang 7 tadi Ustaz. Soal 7. Ya. Soal Bisa 7 diulang. itu. Tadi awalannya apa? Masih ingat nggak? Yang Mengalir dari nggak tahu tadi huruf. ada gangguan sedikit tadi. Jadi anak ketinggalan Ya nulisnya udah, Ustaz. nanti minta tolong di-share teman-teman yang lain ya. Nanti di-share di grup. Antum cek aja di grup ya. Oh, nah, Ustaz, Ya. Ustaz. Soal nomor Syukran, Ustaz. 7. Ya, afwan. Jadi barangkali ada yang terkendala suara. Insya Allah ini tetap ada yang menulis soal-soalnya. Ini soal saya buat mendadak di pertemuan aja ya. Soal-soalnya. Jadi kalian yang save soal-soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang lengkap, bisa dilengkapi di akhir pertemuan nanti bisa di share di grup dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word atau ya Word aja, jangan PDF gitu ya. Baik. Barakallah, ini tersisa 1 menit, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya bagi tadi Lutfiah dan Alisa Lutfiah Alisa itu kalau nanti sampai selesai ini belum, kecuali nanti ada konfirmasi ya, izin atau terkendala, tapi sempat masuk. Nah, saya sebetulnya ini ya mempermudah gitu maksudnya. Kalau misalnya keluar masuk karena terkendala sinyal nggak masalah, saya masukkan saja. Tapi kalau yang sama sekali nggak hadir, nggak ada japri, izin segala macam ya, saya mengikuti prosedur berarti alfa ya. Ya meskipun sebetulnya ya kuliah online tuh mudah aja. Anggaplah semuanya beraktivitas. Kalian bawa aja HP, tinggal masuk aja. Ya kan ini direkam juga, barangkali ada yang mau mendengarkan nanti setelahnya bisa. Ya, yang penting masuk aja. Soalnya kalau banyakkan alfa nanti nilainya sulit gitu ya. Ya. Baik, itu saja barakallahu fikum. Sekali alfa itu saya kurangi 10 nilainya ya.
Begitu ya. Barakallahu fikum. Naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ustaz. Wa iyyakum.